Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok 5 akan membahas tentang budaya dan disiplin kerja. Ternyata budaya dan disiplin kerja ini sangat penting loh dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Lalu, apa sih budaya dan disiplin kerja itu dan seberapa penting ya? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama akan dibahas mengenai budaya kerja. Nah, sebenarnya budaya kerja itu apa sih? Nah, budaya kerja atau budaya organisasi adalah suatu nilai, asumsi, sikap, atau norma perilaku yang diyakini dan kemudian digunakan sebagai pedoman dalam bertindak pada sebuah organisasi. Sehingga hal tersebut dijadikan sebagai identitas dari sebuah organisasi. Budaya kerja tentunya memiliki fungsi bagi suatu organisasi. Yang pertama adalah budaya kerja yang memiliki peran sebagai penentu batas-batas. Yang kedua, budaya kerja dapat memuat rasa identitas bagi anggota organisasi. Yang ketiga, dapat memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Yang keempat, yaitu untuk meningkatkan stabilitas sistem sosial. Dan yang kelima, memiliki fungsi sebagai mekanisme sense making serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Terus, apa sih manfaat dari adanya budaya kerja dalam suatu organisasi? Nah, yang pertama adalah meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, menumbuhkan keterbukaan, kebersamaan, dan kerjasama dengan sesama karyawan. Yang ketiga, meningkatkan rasa nyaman dan kepuasan dalam bekerja. Yang keempat, mempercepat penyesuaian diri dengan perkembangan dari luar atau eksternal, misalnya tuntutan pelanggan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat pesat. Dan yang kelima, membangun kebersamaan antar sesama karyawan. Dan keenam, yaitu membangun komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya, membangun budaya kerja. Yang pertama ada take a risk culture atau budaya berani mengambil resiko. Nah, hidup dalam budaya berfokus pada resiko ini penuh dengan upaya menekan resiko tinggi, namun dengan umpan balik yang lambat. Nah, pentingnya membuat keputusan yang tepat menimbulkan naluri melihat jauh ke depan. Mengambil keputusan butuh waktu yang lama, dan sekali melakukannya, pemikiran sulit diubah. Dalam budaya ini diperlukan pribadi-pribadi yang matang. Yang kedua, fokus on process culture atau budaya yang fokus pada proses. Nah, individu yang dihargai dalam budaya ini adalah yang mencoba untuk melindungi integritas sistem lebih dari kepentingan pribadi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah hard worker culture atau budaya kerja keras. Budaya kerja keras ini termasuk budaya yang sulit dan penuh dengan aktivitas yang energetik. Nah, lingkungan budaya ini sangat kondusif bagi orang-orang yang aktif dan erat dengan pencapaian target tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian disiplin. Apa itu disiplin? Menurut Asmiarsi, disiplin adalah suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh karyawan yang membuat dia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan tingkah laku. Salah satunya yaitu mengenai disiplin kerja. Apa itu disiplin kerja? Disiplin kerja dapat diartikan sebagai suatu kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mentaati peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku, di mana para karyawan selalu datang dan pulang tepat waktu dan mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Nah, disiplin kerja ini terdiri dari beberapa jenis. Menurut Asmiarsi, disiplin kerja ini terdiri dari 3 jenis, yaitu disiplin preventif, disiplin korektif, dan disiplin progresif. Nah, apa ya disiplin preventif itu? Disiplin preventif itu mengenai tindakan SDM agar terdorong untuk menaati standar atau peraturan. Lalu, apa ya disiplin korektif? Disiplin korektif itu adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran standar atau peraturan, yang mana tindakan tersebut itu dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pelanggaran yang lebih lanjut. Lalu ada disiplin progresif. Disiplin progresif itu mengenai tindakan disipliner berulang kali berupa hukuman yang makin berat dengan maksud agar pihak pelanggar bisa memperbaiki diri sebelum hukuman yang berat dijatuhkan. Bahasan selanjutnya mengenai pendekatan disiplin kerja. Pendekatan disiplin kerja ini terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan disiplin modern, pendekatan disiplin tradisi, dan pendekatan disiplin bertujuan. Disiplin modern ini merupakan suatu cara menghindarkan bentuk hukuman secara fisik, seperti misalnya melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hukum yang berlaku, lalu keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau prasangka yang harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan.
Lalu pendekatan disiplin dengan tradisi itu dilakukan oleh atasan kerja kepada bawahan dan tidak pernah ada peninjauan kembali bila telah diputuskan. Lalu pendekatan disiplin bertujuan yaitu disiplin kerja yang harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai. Disiplin bertujuan ini bukanlah merupakan suatu hukuman, tetapi merupakan pembentukan perilaku agar menjadi lebih baik dan pegawai bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Yang tadi kita sudah bahas mengenai pengertian, jenis-jenis, dan pendekatan disiplin kerja, tentu disiplin kerja ini mempunyai tujuan dan manfaat. Tujuan utama disiplin kerja ini yaitu demi kelangsungan organisasi atau perusahaan sesuai dengan motif organisasi atau perusahaan yang bersangkutan baik hari ini maupun besok hari. Misalkan pendapat para ahli, mereka menyimpulkan bahwa tujuan disiplin kerja ini untuk menilai kinerja setiap individu dalam organisasi atau perusahaan untuk menentukan jumlah dan jenis kompensasi yang merupakan hak bagi setiap individu dalam organisasi. Nah, manfaat disiplin kerja ini untuk membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa yang akan menerima kenaikan gaji ataupun sebaliknya. Nah, dalam disiplin kerja dikenal juga prinsip-prinsip disiplin kerja. Menurut Bacal tahun 2022, prinsip-prinsip disiplin kerja terdiri dari yang pertama adalah mengambil tindakan disipliner harus sesuai dengan hukum setempat dan perjanjian perburuhan yang berlaku. Yang kedua, semua tindakan disipliner harus didokumentasikan secara lengkap. Tindakan disipliner yang diambil hendaknya menggunakan tingkat paksaan dan tekanan terendah yang diperlukan untuk memecahkan masalah kinerja. Yang keempat, semakin besar tingkat paksaan yang digunakan, semakin kecil kemungkinan untuk mencapai win-win solution yang konstruktif dan tahan lama. Dan yang kelima, semakin mampu menggambarkan dengan jelas permasalahan kinerja yang terjadi, semakin mungkin dapat memecahkan bersama karyawan tersebut, dan semakin besar pula perlindungan hukum yang diperoleh bila terpaksa mengambil tindakan disipliner yang keras. Nah, kami mengambil contoh studi kasus dari penelitian Rahmawati dan Finaldi tahun 2021, yang mana penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, yaitu adalah kehadiran pegawai yang masih rendah yang menjadi permasalahan dalam penegakan disiplin kerja. Nah, keterlambatan yang terjadi pada pegawai sampai saat ini belum bisa diatasi karena sampai sejauh ini sanksi hukuman yang tegas, jelas, dan yang berkeadilan belum ditegakkan secara seutuhnya. Masih adanya keterlambatan para pegawai juga menjadi bukti bahwa belum adanya ketegasan yang baik dalam menerapkan kedisiplinan terhadap pegawai dalam bekerja. Berdasarkan hasil observasi dan data yang peneliti dapatkan dalam studi kasus ini terkait kehadiran pegawai adalah jelas bahwa disiplin kerja pegawai ini masih rendah, di mana keterlambatan masuk kerja atau cepat pulang kerja hampir dilakukan setiap hari oleh pegawai di sekretariat daerah ini sebesar hampir 50%. Setiap bagian ada pegawai yang terlambat dengan jumlah persentase terlambat setiap bagian ini mencapai 1-5 orang. Nah, tingginya presentasi keterlambatan ini menunjukkan bahwa disiplin pegawai terhadap jam kerja masih perlu ditingkatkan. Maka perlu ada tindakan disipliner bagi para pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Agam ini agar memberikan ketegasan yang baik dalam menerapkan kedisiplinan terhadap pegawai dalam bekerja sehingga peningkatan kinerja dapat meningkat di daerah Sekretariat Kabupaten Agam ini. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah budaya kerja dan disiplin memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun budaya kerja dan proses disiplin yang baik agar kinerja karyawan dapat berjalan dengan baik.